Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, materi kita kali ini adalah mengenai pelayanan pencatatan sipil di warga negara Indonesia di luar negeri. Sahabat Dukcapil yang kami hormati, perlu kita pahami bahwa pelayanan pencatatan sipil ini merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang. Ya, jadi itulah esensi daripada pencatatan sipil. Pencatatan sipil merupakan implementasi dari hak asasi manusia. Jadi setiap manusia, setiap orang itu berhak mendapatkan pelayanan pencatatan sipil. Bukan hanya pelayanan pencatatan sipil ini bukan hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga dilakukan di luar negeri. Karena pencatatan sipil ini bersifat universal, Bapak Ibu sekalian, sahabat Dukcapil. Artinya pelayanan pencatatan sipil ini dilakukan oleh semua negara pada prinsipnya. Karena pencatatan sipil ini merupakan pengakuan negara terhadap status pribadi dan status hukum keperdataan seseorang. Bahkan dalam prinsip-prinsip dasar pencatatan sipil yang diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu diatur katakan bahwa pelayanan pencatatan sipil ini tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan bencana, bahkan dalam keadaan negara darurat. Ya, itu. Jadi dalam keadaan negara darurat pun pelayanan pencatatan sipil tetap harus dilaksanakan. Karena pencatatan sipil ini tidak boleh berhenti, harus terus-menerus dilakukan. Begitu juga pelayanan pencatatan sipil bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Tetap diberikan pelayanan pencatatan sipil ini. Dan pelayanan pencatatan sipil ini dikatakan universal karena berlaku antar negara. Ya, Bapak Ibu sekalian sahabat Dukcapil. Artinya, kenapa dikatakan universal? Karena produk catatan sipil ini itu berlaku antar negara. Akta catatan sipil, misalnya akta kelahiran yang diterbitkan di Indonesia berlaku di luar negeri. Begitu juga sebaliknya. Apabila warga negara Indonesia, ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat Dukcapil, ada keluarganya yang melahirkan di luar negeri, ya, maka akta catatan sipilnya, akta kelahirannya bisa diterbitkan oleh negara tersebut. Jadi akta catatan sipil berlaku antar negara. Bahkan prinsip-prinsip dasar dari pencatatan sipil ini diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada namanya handbook-nya gitu, ada 7 buku itu prinsip-prinsip dasar daripada pencatatan sipil. Maka pencatatan sipil ini sangat penting artinya bagi seorang karena ini merupakan suatu pengakuan negara, merupakan bukti keperdataan atas peristiwa penting yang dialami seseorang. Peristiwa penting itu ya antara lain ya itu ada kelahiran, ada lahir mati, perkawinan, itu namanya peristiwa penting. Kenapa dikatakan penting pelayanan pencatatan sipil? Karena menentukan status hukum seseorang. Kenapa dikatakan penting? Yaitu karena menentukan status hukum seseorang. Contohnya, orang yang nggak punya akte kelahiran, pada prinsipnya secara hukum keperdataan itu sebenarnya dianggap tidak pernah ada, walaupun ada secara de facto. Karena akte kelahiran inilah yang menentukan siapa dia, siapa namanya, di mana dia lahir, kapan dia lahir, siapa orang tuanya, apa warga negara, itu tertuang dalam akte kelahiran. Begitu juga peristiwa penting lainnya, ada namanya perkawinan, ya kan? Perceraian. Nah, itu ada aktanya. Jadi akta catatan sipil ini memberikan bukti otentik atas peristiwa penting yang dialami seseorang yang tidak bisa terbantahkan. Jadi apapun yang tercantum dalam akta catatan sipil itu yang sah secara hukum yang diakui oleh negara, kecuali dibuktikan sebaliknya melalui penetapan pengadilan. Maka pelayanan pencatatan sipil ini sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian, bagi kita semua. Lanjut ya, ini jadi seperti kita ketahui sudah sering kami sampaikan bahwa pelayanan pencatatan sipil itu diberikan kepada WNI dan orang asing, gitu Bapak sekalian. Jadi bukan hanya WNI, umpamanya ada warga negara asing yang melahirkan di Indonesia bisa diberikan akta kelahiran, dia meninggal bisa akta perkawinan, nah, gitu. Jadi diberikan kepada WNI dan orang asing. Nah, begitu juga bagi warga negara Indonesia.
kalau mengalami peristiwa penting di bidang pencatatan sipil, kelahiran, kematian, perkawinan, contohnya, nah itu di luar negeri bisa dilayani. Nah, gitu Bapak sekalian, bisa dilayani oleh negara tersebut. Nah, itu kita ada aturannya. Kalau umpamanya WNI di luar negeri, dilakukan di kantor perwakilan. Nah, gini, di perwakilan. Nah, nanti kami lebih jelaskan. Nah, ini Bapak sekalian, alurnya. Tata cara pelayanan pencatatan sipil bagi warga negara Indonesia di luar negeri, di luar wilayah NKRI, di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu ada dua caranya Bapak Ibu sekalian, sahabat Dukcapil. Pertama, dilaporkan ke negara tersebut. Ya, dilaporkan pamannya ada yang melahirkan, contohnya melahirkan di Malaysia, di Amerika, maka kelahirannya itu dilaporkan ke negara tersebut, ke Malaysia, ke mungkin di Australia atau mungkin di Amerika, ya gitu kan, atau di Jepang. Nah, kalau pamannya ada warga negara Indonesia, ditelepon ke negara setempat. Karena seperti kami sampaikan tadi, pelayanan pencatatan sipil itu bisa dilayani oleh negara tersebut, walaupun bukan warga negaranya. Sama kalau orang asing di Indonesia, ada warga negara asing melahirkan di Indonesia, kita berikan pelayanan. Ya, gitu juga kalau WNI di luar negeri bisa dilayani oleh negara tersebut. Dilaporkan ke negara setempat. Nah, dan dicatatkan di negara setempat. Jadi menerbitkan akte kelahirannya. Ya, jadi ada dua. Apabila negara tersebut mau mencatatkan bagi orang asing, maka dilaporkan ke negara tersebut. Kemudian negara tersebut mencatatkan. Nah, contohnya kalau di Malaysia, kalau akte kelahiran namanya sicil kelahiran. Kalau perkawinan, sicil perkawinan. Jadi bisa negara tersebut menerbitkan aktanya bagi orang asing. Ya. Kemudian apabila negara tersebut sudah mencatatkan, harus dilaporkan ke perwakilan, ke Kedutaan Besar Republik Indonesia atau ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Kenapa perlu dilaporkan? Karena perwakilan kita yang mengetahui itu apakah itu sudah akta kelahiran atau perkawinan, itu sudah sah, diterbitkan oleh lembaga yang berwenang di negara tersebut. Maka itu perlu dilaporkan, ya kan? Perlu dilaporkan untuk mengetahui apakah akte tersebut diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dan oleh pejabat yang berwenang. Nah, itu kenapa perlu dilaporkan. Kemudian juga kenapa perlu dilaporkan? Karena akta dari negara tersebut kan tentu menggunakan bahasa negaranya. Kalau masih pakai bahasa Inggris kan masih ngerti-ngerti kita kan. Tapi kalau bahasa Angola, ya kan, bahasa Ethiopia mana kita tahu gitu kan. Nah, maka perlu dilaporkan ke Perwakilan Republik Indonesia. Nanti Perwakilan Republik Indonesia mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan bahwa itu sudah akte, ya kan? Itu sudah akte, akte kelahiran atau akte kematian atau akte perkawinan. Jadi perlu dilaporkan ke Perwakilan Republik Indonesia. Nanti perwakilan ini menerbitkan namanya surat keterangan pelaporan. Itu kita sudah diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi nanti diterbitkan surat keterangan pelaporan. Kemudian apabila negara setempat, ada cara kedua, apabila negara setempat tidak mau memberikan pelayanan kepada orang asing, umpamanya negara tersebut mungkin kan ada negara tertentu yang tidak mau memberikan pelayanan pencatatan sipil kecuali kepada warga negaranya. Ya. Jadi apabila negara tersebut tidak mau memberikan pelayanan pencatatan sipil bagi orang asing, maka dilaporkan ke perwakilan negara kita, ke Kedutaan Besar atau ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang terdekat, ya. Nah, nanti karena kenapa? Perwakilan Republik Indonesia ini juga memberikan pelayanan di bidang pencatatan sipil. Karena pejabat konsuler pada perwakilan Republik Indonesia itu juga termasuk pejabat pencatat sipil. Jadi mempunyai fungsi-fungsi pelayanan di bidang pencatatan sipil di negara, ya, mewakili negara kita di luar negeri. Jadi perwakilan kita ini bisa menerbitkan akta catatan sipil. Dia menerbitkan akta pencatatan sipil itu dengan merujuk dengan aturan kita, mulai dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Perpres dan Permendagrinya. Ya, jadi formatnya
persis sama dengan yang diterbitkan dalam negeri. Ya, karena pejabat konsuler di luar negeri itu juga adalah namanya pejabat pencatat sipil. Pejabat pencatat sipil itu adalah pejabat yang berwenang menerbitkan akta pencatatan sipil. Kalau di Indonesia kan kepala dinas Dukcapil atau kepala UPT dinas Dukcapil. Jadi di perwakilan juga ada namanya pejabat pencatat sipil, yaitu pejabat konsulernya. Nanti pejabat pencatatan sipil itu di negara setempat menerbitkan akta catatan sipil. Ya, menerbitkan akta pencatatan sipil, jadi sama-sama akta catatan sipil dari diterbitkan oleh negara tersebut atau yang diterbitkan oleh perwakilan Republik Indonesia, termasuk yang di Indonesia, itu sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang sama, jadi berlaku. Ya, jadi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Malaysia berlaku di Indonesia, begitu juga sebaliknya. Jadi setelah dilaporkan perwakilan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, nanti setelah kembali ke Indonesia dilaporkan ke Dinas Dukcapil setempat sesuai dengan domisili. Umpamanya warga negara Indonesia itu adalah penduduk Bekasi atau penduduk Palangkaraya, nah, gitu dia laporkan ke Dinas Dukcapil setempat setelah kembali Indonesia. Jadi baik akta yang terbitkan oleh negara tersebut, oleh negara luar, oleh negara asing, begitu juga dari perwakilan setelah kembali Indonesia harus dilaporkan ke Dinas Dukcapil. Nanti akan direkam datanya dalam database kependudukan dan diterbitkan surat keterangan pelaporan. Jadi kalau sudah ada akta dari negara lain atau yang diterbitkan oleh perwakilan Republik Indonesia, nah itu berlaku di Indonesia juga. Tinggal Dinas Dukcapil, kalau dilaporkan Dinas Dukcapil tidak perlu lagi menerbitkan. Karena akta dari negara lain, termasuk yang diterbitkan oleh perwakilan, berlaku juga di Indonesia. Nanti tinggal diterbitkan surat keterangan pelaporan.